Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Sebagai negara yang besar, Indonesia semakin menjadi magnet bagi negara Asia Tenggara. Sejak terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, banyak sekali gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan untuk Indonesia tercinta. Indonesia sangat dihormati di dunia internasional. Sejumlah undangan lawatan dari berbagai negara untuk Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Sebelum keberangkatannya pada Jumat 8 November 2024, Pak Prabowo mengatakan mendapatkan undangan dari pimpinan dunia mulai dari negara Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Dikutip dari laman Jakarta CNN Indonesia, adapun lawatan Prabowo ke Cina, Amerika Serikat, dan Inggris dalam rangka memenuhi undangan dari para kepala negara tersebut. Sedangkan kunjungan Prabowo ke Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Cooperation atau KTT APEC. Dan sementara lawatan ke Brazil untuk mengikuti KTT G20. Selama di Cina, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara di bidang ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Usai merampungkan lawatannya ke Cina pada Minggu 10 November 2024 dan bertemu langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Joe Biden. Presiden Xi Jinping sangat mengapresiasi Presiden Prabowo, menjadikan Cina sebagai negara pertama yang dikunjungi. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan antara Indonesia dan Cina. Presiden Xi juga menyampaikan selamat kepada Prabowo atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Xi juga menegaskan Cina mendukung pemerintahan dan kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto. Dan tak lupa juga Pak Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Xi atas sambutan yang istimewa ini. Dalam pertemuannya selama 3 hari di Cina, Prabowo dan beberapa anggota kabinet yang turut serta dalam kunjungan luar negeri bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para pengusaha negeri tirai bambu. Prabowo bersama delegasi terbatas kemudian terbang menuju Washington DC, Amerika Serikat, untuk melanjutkan kunjungan luar negerinya. Mengutip siaran pers dari Sekretariat Presiden, pertemuan bilateral Prabowo dengan Joe Biden berlangsung di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa 12 November 2024 pada pukul 14.09 waktu setempat. Oh ya sahabat Kamila, dalam pertemuan ini, selain membahas soal penguatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, Pak Prabowo juga mengangkat pembicaraan mengenai situasi Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Masya Allah, luar biasa ya Pak Prabowo. Selain itu juga, Pak Prabowo bertemu The United States Indonesia Society, yang merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan ini dihadiri 25 pihak dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Dan dari Amerika Serikat hadir beberapa pimpinan perusahaan besar seperti Freeport McMoran, S&P Global, Boeing, Caterpillar, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Dikutip dari kanal liputan6.com. Selesai menghadiri kunjungan ke Amerika Serikat, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya terbang ke negara Peru. Setibanya Prabowo di Bandara Internasional Peru pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 22.35 waktu setempat.
dan disambut oleh Menteri Pertanian dan beberapa menteri dan jenderal Peru dan Duta Besar Indonesia di Lima, Peru, Ricky Suhendar. Sambutan meriah dari Presiden Peru, Dina Boluarte, dan sejumlah menterinya saat Prabowo tiba di Istana Palacio. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC. Dalam agendanya, selama 16 hari melakukan kunjungan ke luar negeri, tanggal 8 sampai dengan 23 November 2024, Pak Prabowo menunjuk Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan tugas Presiden. Keputusan itu juga tertuang dalam Kepres 31/2024 yang menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan. Pak Prabowo menilai undangan dari sejumlah negara ini membuktikan bahwa Indonesia dihormati dan memiliki posisi strategis di dunia. Membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Pak Prabowo mengungkapkan dalam pidato singkatnya, peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu banyak pihak. Luar biasa, Pak. Pidato singkat tetapi syarat akan makna. Membuat kami, rakyat Indonesia, bangga terhadap kepemimpinanmu. Sebelum Pak Prabowo bertolak memenuhi undangan lawatan dari luar negeri, selain menugaskan kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden, Pak Prabowo juga memerintahkan kepada semua Kabinet Merah Putih bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Inilah ketegasan dari seorang pemimpin. Pak Prabowo juga mewanti-wanti agar seluruh anak buahnya bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, korupsi, kong kali kong, hingga penggunaan anggaran yang tidak efisien. Kita ciptakan suasana pemerintah yang bersih, ujar Prabowo. Ramai di Parlemen Malaysia, ada yang menjunjung kemajuan Indonesia dan ada juga yang menyinggung tidak suka membahas kemajuan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sangatlah baik. Walaupun banyak sekali terdengar isu-isu yang tidak baik untuk Indonesia, seperti tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia sangat dibutuhkan di Malaysia, baik itu dari sektor perkebunan, perkebunan sawit, dan lainnya. Dan marilah kita bersatu menjalin hubungan yang akrab, menjalin persaudaraan, stop meremehkan kami bangsa Indonesia, dan jangan saling menuai kata-kata yang tidak pantas. Baik itu dari segi tenaga kerja Indonesia, pendidikan, kesehatan, tingkat kecerdasan, dan lainnya. Salam perdamaian dari kami warga Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.